Lanjut, boy. Lo jawab cepat pertanyaan gua. Oke? Nanti segmen kedua lu nanya gua gantian, oke? Lebih sering buka Notion atau buka Shopee pas magang? Cepet dong. Buka Shopee. Pernah pura-pura sibuk depan mentor? Sering. Asik. Selamat datang di Podcast Keras. Kerja tapi waras. Tempat di mana kita kerja keras, Tapi tetap cari cara biar gak jadi zombie di pagi hari. episode kali ini kita bakal ngebahas tentang burnout dan work-life balance. Episode pertama, kenalin dulu dong host kita. Nama gue Bung Empuy. Nama gue Bung Empai. Kita lanjut ke segmen pertama. Push. Oke, next nih ada lagi nih komentar dari netizen dari Jombang. Aming dari Jombang, oke. Langsung aja kita play ya videonya. Kenalkan, saya Aming dari Jombang. Katanya tuh magang buat belajar, tapi kok rasanya kayak belajar ujian hidup. Keras rasa ujian hidup ya. Gue mau bagi pengalaman gue sedikit waktu gue pertama kali magang. Gimana itu, Puy? Gue awal magang, gue datang tuh lebih awal. Harusnya gue masuk jam 8. Cuman gue datang tuh setengah 8 gue udah datang. Pertama gue datang tuh, gue langsung di interview. Gue berdua sama teman gue. Di situ gue awkward banget karena ngerasa kayak aneh. Biasanya gue dunia kuliah, kalau misalkan kerjaan juga kerjaan-kerjaan yang fleksibel, nggak pernah formal begini. Awkward. Gue hari pertama langsung di interview, gue jawab, sampai gue ditegur. Jangan apa ya? Gue ngerasa dibilang tuh, mereka bilang jangan apa namanya? Jangan apa? Malu, jangan canggung. Tapi mau gimana? Ini pengalaman pertama. Dewan. Parah emang. Kalau lo gimana? Kalau gue paling awkward gue hari pertama tuh gue salah nama orang. Mm. Salah nama orang. Manggil-manggil. Akhirnya gue cuma bisa bilang, "Mas, Mbak, bantu dong, Mbak." Gitu doang. Yang penting gak salah. Ngomong-ngomong soal bantu nih, lu pernah gak sih ditawarin kerjaan tapi lu sebenarnya nggak ngerti kerjaannya nih, tapi lu bilang ngerti aja, paham aja. Ini ada satu cerita gue nih, ini kayak temen-temen gue udah pada tahu. Gue disuruh ngedit pakai Adobe Photoshop. Iya betul. Ditanya nih sama yang ngasih gue tugas, "Aman deh, bisa?" "Bisa, Mbak." Padahal gue pakai earphone, nyetel di YouTube how to edit in Adobe Photoshop. itu sebenarnya, tapi kalian harus begitu guys. Hal apapun yang kalian Disuruh. dipercayai, kalian harus ngerjain itu. Harus sampai selesai. Bisa nggak bisa, harus bisa. Harus bisa, itu konteksnya di situ. Biar lo dapat ilmu. Sebenarnya gue pakai. iya bener. Sebenarnya gue tuh awal-awal tuh nganggap sebuah pekerjaan itu yang secara formal gini tuh agak-agak serem. Tapi setelah gue magang, berjalannya hari lama-lama fun juga karena orang-orangnya juga free banget sama kita. Awalnya emang kerasa serem karena emang ya mungkin kita butuh adaptasi juga kan, karena kita masih beneran masih baru, kita nggak ngerti dunia kerja juga, apalagi dunia kerja yang formal kan. Jadi ya udah kita ikutin alurnya, lama-lama juga bakal fun. Oh iya, sedikit reminder. Di tiap segmen kita bakal ada gimmick. Jadi gimmick kayak itu kayak tiap segmen bakal beda gimmick. Nah, buat pertama itu game saya itu namanya Jujur Aja Deh. Gimana tuh, Bang? Jadi Lanjut, jawab cepet ya. Lanjut, Boy. Lo jawab cepet pertanyaan gua. Oke? Nanti segmen kedua lu nanya gua gantian, oke? Lebih sering buka Notion atau buka Shopee pas magang? Cepet dong. Buka Shopee. Pernah pura-pura sibuk depan mentor? Sering. Pernah ngidupin Zoom tapi lupa beli cilok? Enggak pernah kalau itu. Nggak harus cilok sih. Nggak harus cilok, tapi yang penting nggak pernah. Nggak pernah. Oke, kita lanjut ke segmen kedua.
Oke, Bang, tadi kan kita pengen bahas work life balance ya. Nih udah ada satu netizen yang berkomentar nih. I'm Akmal from Sydney. Capek fisik kan bisa diobatin, tapi kalau capek mental Ming, pertanyaan lo Ming, jujur. Tapi ya udah kita jawab aja Ming. Boleh Ming. Kalau dibilang capek kerja, capek, cuman tanggung jawab. Di sisi lain ada relasi, ada pengalaman, ditambah juga materi kan. Itu juga nguntungin lo banget sebenarnya. Sama. Kalau menurut lo? Bener, pandangan gue juga sama. Jadi kalau emang lo kerja, itu tanggung jawab lo. Di dalam sebuah kerja itu lo pasti punya konsekuensi. Iya, Kalau lo nggak kerjain tugas lo, ya pasti lo juga kena. Seenggaknya lo ngelakuin tugas lo dengan bener. Kalau bisa bagus, hasilnya maksimal. Nah kalau itu sih, cuma emang gue juga masih suka bingung buat manage biar gue nggak burnout tuh gimana sebenarnya. Ngomong-ngomong soal burnout nih, pernah gak sih pemikiran di otak lo tuh kalau kerja ini kerja atau nyiksa diri sih? Kalau buat gue sih ini tuh lebih ke kerja, buat nyiapin gue ke kerja nanti. Oh, Kerja yang emang beneran kerja, apalagi karena kita kan masih magang. Jadi seenggaknya gue udah dapet ilmu yang emang mengharuskan kalau lo kerja tuh lo begini, ya kan? Bener. Menurut Gue setuju. Tapi Bang, Kenapa tuh? ngomong soal kerja nih, pasti kan capek kan? Capek, Kita ada bener. sponsor nih. Apa itu Ada sponsornya? sedikit kopi nih buat para pekerja. Halo Yanto, langsung aja Yanto. Mana Yanto? Yanto, masuk toh. Sebenarnya kopinya bang. Thank you Yanto. Aduh, Biar makin semangat kerjanya ya kan. Kopi buatan Mas Yanto. makasih kreatif, makasih Bang Yanto. Thank you Yanto. Lanjut. Disapa aja dulu Bang, kopi Bang. Aman aja. Aman, ntar aja. Sambil berjalannya waktu. Tadi nyampe mana sih kita? Sampai kerja apa nyiksa diri. Oke, nyiksa diri ya. Menurut lo tuh gimana Boy? Otomatis kalau burnout kan udah lelah banget nih. Sinyal nih ngomong kita ngomongin sinyal. Kalau udah mulai lelah banget, biasanya sinyalnya apa sih kalau lu? Kalau gue biasanya pasti badan gue rada capek. Kalau bawaannya tuh pengennya terbahan aja, itu pasti itu udah mulai sinyal gue kalau gue udah mulai burnout. Pasti yang gue lakuin biasanya tuh cuma tidur seharian, udah itu aja. Oke, kalau dari gue mungkin kalau gue udah mulai burnout sama kerjaan gue, mungkin gue nyari kesenangan. Contohnya gue suka scroll reels Instagram, TikTok, mungkin gue nyari hal lucu yang bikin gue yang ngehibur gue lah pokoknya. Emang apa sih biasanya rekomendasi reels lo tuh? Ada namanya Ivan Gofur. Oke, Yanto ya, mirip Yanto tadi. Iya, mirip Yanto dia. Itu lucu banget guys, seru nontonin dia. Itu mood booster banget buat gue lah. Iya sih, benar-benar. Nah kalau udah burnout nih, ya kan kalau lo reels. Iya. Tapi selain reels ini, ada nggak hal lain tuh yang emang bisa bikin lo waras? Kegiatan yang emang lo harus lo lakuin ini biar lo balik lagi nggak burnout. Kita balik lagi ke work life balance ya. Di sisi lain kita kerja, di sisi lain kita juga harus ngejalanin kehidupan kita di lingkungan rumah, diri sendirilah. Kalau gue pribadi sih gue lebih ke olahraga. Karena capek mental tuh buat gue solusinya itu olahraga. Gue lari mungkin, atau mungkin gue push up 10 kali, itu juga udah cukup menurut gue. Orangnya emang agak olahraga ya. Olahraga banget gue. Olahraga banget ya. Kalau lu gimana? Kalau gue sebenarnya kalau dulu gue kalau burnout biasanya gue nyari teman buat main futsal. Mungkin karena sekarang umur udah mulai kehilangan banyak temen nih. Biasanya temen juga ya udah yang itu doang. Jadi akhirnya biar gue nggak burnout, biasanya gue ngajak temen gue main ML. Itu ya walaupun emang nanti ML-nya kalah, seenggaknya bikin gue seneng aja, bikin gue lupa sama apa yang bisa bikin gue burnout gitu gue. Segmen gimmick nih, gantian nih gue ditanya nih. Ayo, pertanyaan pertama, jawab cepet. Iya. Tidur apa healing? Healing. Netflix apa jalan sendiri? Netflix. Ngopi apa nyepi? Nyepi. Ngopi lah jelas. Nyepi sendiri, tenang. Iya sih bener. Kita udah dapat sponsor, masa kita nggak jawab tuh saya ngopi. Gila. Segmen 2 abis. Tus. Oke,
Masuk ke segmen yang terakhir nih. Kita ada satu lagi netizen. Ini baik banget sih netizen nih. Dari tadi komentar mulu. Emang komen mulu netizen. Nah, ini ada lagi satu netizen. Langsung aja kita play videonya. Saya Amang dari Bekasi. Katanya tuh balance kuncinya. Tapi emang bisa? Apa cuma kuat IG ya? Mentang-mentang tadi di segmen 2 ngomongin work life balance, work life balance mulu ditanyain. Oke dah, pendapat lo nih, work life balance itu mitos, impian, apa hal yang harus dikejar sih? Kalau menurut gue itu harus dikejar, karena itu kita udah sering burnout. Ya udah, itu pun kalau lo nggak mau burnout ya udah lo kejar tuh work life balance. Jadi seimbang, lo nggak burnout, lo juga di luar kehidupan kerja lo nyantai, lo tenang tuh kan. Sejahtera lah, nanti kehidupan lo tuh nggak pusing menurut gue. Tapi emang bakal susah banget buat dikejar sih emang. Gue setuju sama pendapat lo. Cuman gue beda pilihannya. Gue lebih ke impian. Ada beberapa orang yang mungkin dia pengen banget buat dapetin work life balance itu. Cuman di sisi lain tuh nggak bisa dilakuin karena saking sibuknya. Contohnya seperti kepala-kepala pemerintahan mungkin, atau bos-bos yang dimana buat waktu sama anaknya aja kurang, keluarganya kurang, buat waktu ketemu jalan-jalan healing bareng keluarga itu jarang banget dilakuin, karena emang menurut gue sih buat mereka itu impian sih. Tapi mereka bos. Tapi bakal kalah gak sih sama kebutuhan Iya sih, keluarga? Iya benar sih, soalnya materi lo cukup tapi waktu buat keluarga nggak ada sih kadang. Ya mungkin dari pandangan lain sih impian itu ya menurut mereka itu impian. Tapi buat orang-orang yang mungkin itu bisa diusahain. Iya benar. Sama-sama berhubungan sebenarnya ya, impian sama harus dikejar. Karena emang semuanya itu harus dikejar juga, karena itu impian kan pasti bakal lo kejar terus kan. Tiba-tiba pertanyaannya langsung ke apa hal paling sederhana yang lo lakuin biar hidup tetap enak dijalanin? Berat. Gue deh kayak filsuf ya jawabannya. Iya. Halo, pertanyaan lo berat banget lah. Deep banget. Tiba-tiba ntar jawaban gue kayak Bayam Sore gimana? Jangan kan? Jangan dong. Jangan. Cuma di TikTok sebelah. Aduh. Jangan gitu ah. Ini kreatif ngomong mulu nih. Lo dulu, gue dulu. Lo dulu aja deh. Gue dulu. Masih belum dapat nih jawabannya. Buat gue sebenarnya yang paling sederhana, ya udah gue ngelakuin keseharian gue seperti biasa, karena menurut gue keseharian gue seperti biasa tuh udah sederhana. Ya udah gue pulang magang, gue nongkrong sebentar sama teman-teman gue, ntar jam 7 jam 8 pulang, makan, tidur, nonton Netflix bentar, tidur, gitu aja terus setiap hari. Itu menurut gue itu udah sederhana banget. Tapi sebenarnya ada rasa kayak pengen libur seharian, pengen main, tapi ya udah karena ini udah kerja, tanggung jawab gue. Gak bisa gue lepas dari tanggung jawab. Oke, gue ngerti. Mungkin gue coba jelasin dari POV gue nih ya. Iya, boleh. Sebagai anak magang, mungkin nih anak kuliahan, hidup itu kayak template aja kalau buat sekarang ini menurut gue. Karena lu pagi sampai sore lu magang, terus kelar magang kalau misalkan pada ada teman-teman mau ngajak main, bikin gue main, nyampe rumah juga tidur. Kalau nggak main juga habis kelar magang sampai rumah istirahat udah. Karena emang ya itu adanya, mau gimana lagi, tanggung jawab nggak bisa dipungkiri lagi guys. Dengerin netizen ya, Tanggung jawab men. apalagi nih pertanyaan nih, netizen banyak banget pertanyaan. Nah Ada nih terakhir nih, pernah nggak lo ngerasain hidup lo tuh cuma kerja tidur kerja lagi? yang tadi gue jelasin itu template, Iya. mau gimana lagi. Tapi menurut gue nggak pernah. Maksudnya ya udah gue kerja, tapi nggak langsung tidur. Maksudnya gue tetap bisa ngelakuin aktivitas gue yang lain. Itu Gue masih bisa olahraga, gue masih bisa nongkrong sama teman-teman gue masih bisa main ML. Itu ya Allah, orang-orang pekerjaan yang emang susah banget buat dapat waktu kan nggak mungkin bisa dapetin kayak gitu kan. Iya bener banget. Jadi intinya sih sebenarnya soal kebiasaan sama kebutuhan lu itu disatuin aja. Ada waktu senggang ya usahain bisa lah, karena itu masuknya ke biar balance juga ya hidup lo.
kerja nggak boring terus kalau kerja lah. Balik lagi itu biar gak burn out juga. Mm. Lo kerja terus ngejar apaan sih kerja terus? Ya elah. Lu kayak maraton aja. Dia juga kreatif ngomong mulu. Iya lagi. Maraton. Oh, Kata kayak gue. Arab. Aduh. Maraton dong. Maraton. Segmen 4 habis. Oke, gimana Segmen nih? 3 habis. Gimana? Kita udah sampai di udah. ujung acara. Gimiknya belum, Cuk. Kosong. Gak usah gimik kemas, gak usah. Cut. Langsung ya, langsung. Ayo, ya. Kita closing dulu sebelumnya. Terima kasih banyak buat Pate dong. Nih bangunannya udah kita pakai nih. Oh iya bener banget nih. Kita udah pakai fasilitas. Pokoknya fasilitas rahasia. Betul. Ini masih keplay gak sih? Masih. Oh. Lanjut dong. Closing aja Sorry. dulu. Buat dari netizen yang udah mau nanya, tambah kalian sebenarnya kita nggak bikin konten sih. Nah. Karena emang model konten kita begini ya. Iya. Nah, Kalau kalian nggak nanya juga tetap bakal ada kontennya. Nah, iya benar. Tapi kita ngada-ngada aja. Iya, Ini kreatif boleh masuk kamera nggak nih? boleh. Boleh kreatif. Masuk. oh, ini kreatif nih. Kreatif. Coba nih, gue mau nanya kesan-pesan selama kreatif. Dari tim kreatif kita gimana sih kesan-pesannya? Sebenarnya sebagai tim kreatif itu harus Ngomongin work life balance ya. work life balance ya. Nggak balance sih sebenarnya kalau sebagai kreatif. Kenapa tuh? Karena ya tadi kita di belakang kamera ngambil kameramen juga sama Mas Yanto nih karena megang kamera gantian. Mas Cantu juga banyak bisa Mas ya. Yanto lagi untung Kayak sini ular. untung di sini krunya pada hebat-hebat semua. Terus ya gitu dah pokoknya nggak balance sih tapi ya ada bayarannya lah kita bisa membuat konten yang kreatif, yang inovatif dan inspiratif buat netizen sekalian. Oke, lo pada like, comment, subscribe biar konten ini tetap lanjut. Tuh. Kalau lo nggak like, comment, subscribe, nggak dapet duit, nggak lanjut. Betul. Bungkus. Terima kasih juga nih, jangan lupa buat kopinya nih, kopi Mas Yanto untuk sponsor. Enak banget. Terima kasih buat nggak boleh gini. Mumpung dia join frame, kita kerjain guys sekali kita kasih challenge ya. Boleh. Kenapa tuh? Kasih satu kalimat surat cinta buat diri sendiri. Sial. Yang lagi capek nih, gimana sih ini? Bung Rio. Buat diri sendiri aja ya, gue sebut Iya. orang. Kalimat cinta buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Nanti kamera jangan lupa ya, mukanya di zoom. Buat diri sendiri. Jangan lupa ngumpulin tugas. Udah. Bukan buat diri sendiri itu. Buat berempat. Iya, pokoknya buat kita. Buat semua. Pokoknya kalau misalnya kita udah ngumpulin tugas, nggak lucu, udahlah. Udah ya. Nah. Kreatif. Kreatif emang gak pernah asik ya. Susah. Emang yang bikin gimmick harusnya kita aja. Tapi makasih lo untuk kreatif, makasih. Ya. Kata-kata dari gua, hidup lu tuh nggak harus sempurna. Bisa bangun, mandi, kerja. Template kan? Gue boleh ngomong? Boleh. Yang capek bukan lo doang. Itu dari gue. Dadah. Gue kreatif pamit undur diri. Gue Thank you Upai, guys. Temen gue Papuy cabut. Ya.